Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan salat subuh dan kajian rutin kita terkhusus hadis Arba'in Nawawi yang setiap minggu ketiga kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan lancar, kita melaksanakan sehat walafiat, dan kita juga mendapatkan rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad selalu kita lafalkan, kita kirimkan ke besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan sedikit sharing tentang hadis Arba'in Nawawi yang ke-25, yaitu tentang fadlullahi ta'ala wasi'atu rahmatihi, yaitu keutamaan kemuliaan Allah dan keluasan rahmatnya. Orang lain sebahagian mengatakan judul daripada hadis yang 25 ini adalah peluang dalam melakukan kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang ke-25 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis ini disampaikan oleh Abi Dzar, sahabat Rasulullah, mudah-mudahan Allah meridainya. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia atau orang-orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kaya memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan wa yatasaddaqu wala natasaddaq, mereka bersedekah dan kami tidak mampu bersedekah. Wa yu'tiku wala nu'tik, ya, dan mereka bisa memerdekakan hamba tapi kami tidak mampu untuk memerdekakan hamba. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, Rasulullah berkata, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kalian peluang untuk bersedekah? Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya bagi kalian setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli tasbih takbiratin shadaqah, dan setiap kalimat takbir Allahu akbar, lafaz Allahu akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah, dan menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, dan melarang daripada kejahatan adalah sedekah. Wa fid bud'i ahadikum shadaqah, dan menggauli istri kalian juga sedekah. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau bahasa kitanya, masa iya ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr, seseorang yang melakukan syahwatnya, mendatangkan syahwatnya, apakah itu juga mendapatkan pahala? Yang selama ini mereka pahami bahwa ketika kita menggunakan syahwat kita, ya semuanya adalah dosa, ya gitu ya. Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak mengira, apakah kalian tidak ketahui
sesungguhnya kalau syahwat itu dilakukan dalam keadaan ke jalan yang haram, apakah seseorang tersebut mendapatkan dosa? Iya. Kemudian fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka sedemikian juga apabila syahwat itu diletakkan kepada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Ini merupakan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini untuk memberikan peluang solusi kepada para sahabat kaum muhajirin yang ketika itu lebih miskin dibanding kaum ansor, karena kita tahu sendiri bahwasanya muhajirin ini adalah para sahabat Rasulullah yang berpindah hijrah ke Madinah dari Makkatul Mukarramah. Mereka bukan orang yang miskin sebenarnya, tapi karena memang hijrah meninggalkan harta mereka sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita lihat sejarah, memang Makkatul Mukarramah, orang Makkah itu memang ahli dalam berdagang. Mereka ahli dalam strategi berdagang. Adapun orang Madinah ahli dalam bertani, berkebun. Maka sampai sekarang masih kita lihat ada kebun kurma ya dan seterusnya. Jadi maka orang Mekah itu ketika sampai ke Madinah sebahagiannya sangat mandiri, yaitu mereka tidak mau diberikan begitu saja ya bantuan segala macam ya. Mereka hanya meminta tunjukkan saya pasar. Nah, itu. Dia hanya meminta mana letak pasar agar dia bisa mendapatkan duit. Nah, itulah hebatnya orang Mekah, perbedaannya dengan Mekah dan orang Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekelompok orang muhajirin ini merasa iri gitu ya. Merasa iri bahwa orang Ansor yang kaya-kaya ini seolah mereka memborong semua pahala. Tidak ada lagi yang lebih baik dari mereka menurut kami. Kenapa? Karena mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah seperti kami, mereka sholat seperti kami sholat, dan mereka bisa bersedekah sementara kami tidak. Nah, inilah bentuk pengaduan aspirasi mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dijawab jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab bahwa kalian juga ada peluang untuk bersedekah, yaitu dengan bertasbih, ya, mengucapkan subhanallah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar berkali-kali, wa kulli tahmidatin, mengucapkan alhamdulillah, dan itu yang mungkin kita lakukan setiap habis sholat. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kita itu dianjurkan untuk berzikir, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah menjadi 100. Itu ada fadilahnya, meskipun sebahagian orang ada yang mendoifkan hadis ini. Tapi ini sebahagian ulama juga hadisnya sahih dan bagus untuk kita lakukan. Perkara memang perbedaan pendapat antara apakah bertasbih, berzikir setelah sholat itu zikir jamaah boleh atau tidak, itu pembahasannya panjang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi para ulama kita dari dulu selalu berzikir setelah sholat. Kenapa terjadi kok zikir? Apakah di zaman Nabi itu ada zikir setelah sholat? Ada. Ya. Apakah zikir bersama itu setelah sholat itu diperbolehkan? Tidak ada larangan. Memang Rasulullah SAW tidak menyuruh, tapi tidak melarang zikir setelah sholat itu. Perkara memang dalam Al-Quran ada disebutkan bahwasanya berzikir itu tadarru'an wa khufyah, ya, dengan rasa rendah diri, rendah hati di hadapan Allah, wa khufyah, dan lirih, ya. Dan ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Para mufassir mengatakan bahwa yang disebut dengan lirih itu tidaklah dengan di dalam hati, ya. Tidaklah dengan melepaskan dengan sedikit bersuara, tidak. Akan tetapi bersuara tapi tidak terlalu kencang, karena Allah itu bukanlah yang tuli, itu ya. Itulah sebabnya bahwa ada perbedaan di antara para ulama tentang zikir bersama dengan sorih, dengan jelas dan bersuara.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun yang paling unik memang para sahabat ketika mereka mengadu, menyampaikan aspirasi kepada Rasulullah, bukan berarti untuk diberikan bantuan oleh Rasulullah seperti materi dan seterusnya, tidak. Akan tetapi mereka itu merasa kurang, merasa dilebihi oleh orang kaya, ya. Bahwa orang kaya selain sholat puasa bisa bersedekah, kami hanya bisa bersolat, hanya bisa puasa, tidak bisa bersedekah karena tidak ada duit. Maka Rasulullah mengatakan bahwa subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga merupakan sedekah. Jadi yang sebagai kita yang merasa miskin sangat kelewatan apabila kita sudah miskin tapi juga tidak mau zikir seperti subhanallah walhamdulillah, karena memang tidak ada jalan lagi untuk kita bersedekah kecuali dengan berzikir. Dan adapun orang kaya tidak cukup hanya bersedekah saja, akan tetapi dia juga harus beribadah, sholat, puasa dan seterusnya. Karena hari ini ada yang merasa bahwa setelah dia kaya kemudian dia mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, dan dia merasa tidak harus beribadah lagi karena dia merasa cukup dengan sedekahnya. Kalau kita lihat dalam hadis ini merupakan peluang bagi kita yang miskin untuk bersedekah, karena keluasan rahmat Allah itu sangatlah luas. Jadi ada banyak peluang, tidak hanya bagi orang kaya tapi juga orang miskin. Orang kaya dimuliakan karena kedermawanannya, orang miskin dimuliakan karena kesabarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang salah satunya adalah bersedekah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian yang ketiga pergaulan kita kepada istri atau jauzah, ya, pasangan kita. Kalau kita lihat dari makna sedekah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan sedekah dengan infak itu ada perbedaan, namun itu masalah kalimat khusus dan umum saja. Kalau kadang-kadang sedekah itu lebih umum dibanding infak. Kadang-kadang infak itu lebih umum daripada sedekah. Kenapa demikian? Sedekah itu semua pemberian kita itu disebut sedekah. Termasuk infak itu disebut dengan sedekah, zakat juga disebut dengan sedekah. Namun infak adalah sesuatu pemberian yang disebut bernilai harta saja. Kalau sedekah tadi bisa dengan harta kita, bisa dengan senyuman, bisa dengan kebaikan, bisa dengan zikir, tasbih dan seterusnya. Sementara infak hanya harta saja. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya sudah berinfak hari ini. Kenapa? Karena saya sudah senyum. Enggak bisa. Infak itu tidak bisa dengan senyuman. Berkaitan juga dengan yang disebut dengan nafkah. Satu kalimat, infak itu nafkah. Nafkah itu kewajiban sebenarnya lahiriah. Kewajiban berupa belanja. Jadi kita tidak bisa menyebut kepada keluarga kita, saya cinta ke keluarga saya, udah itu disebut nafkah, tidak. Akan tetapi kita harus berikan belanja dan seterusnya, itu yang disebut dengan nafkah, infak, ya, infak. Adapun hari ini kita mendengar nafkah batiniah, itu sekadar istilah saja. Nafkah lahiriah disebut dengan belanja yang bentuknya materi, kemudian nafkah batiniah yang disebut dengan kita pergaulan kita apakah baik atau tidak, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kadang-kadang infak itu lebih umum daripada sedekah. Infak itu kenapa lebih umum? Karena infak itu bisa jadi infak itu kadang-kadang untuk kejahatan, untuk kebaikan. Nah, ini dia. Infak itu berupa harta, kadang-kadang kita memberikan sesuatu ternyata itu untuk kejahatan. Ternyata untuk kebaikan. Tapi sedekah khusus untuk kebaikan saja. Pasti itu untuk kebaikan. Apalagi kalau kita sedekah pembahasannya zakat. Itu pasti mustahak yang 8. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian daripada penjelasan secara ringkas. Namun kita akan bahas satu persatu untuk lebih menambah wawasan kita tentang hadis yang ke-25 ini. Yang pertama, yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa para sahabat itu
berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mereka itu bukan karena hasud, bukan karena dengki mengadukan ini kepada Rasulullah, tidak. Akan tetapi mereka ingin berlomba-lomba dengan para sahabat lain. Bagaimana caranya bagi kami orang yang miskin untuk menandingi mereka yang kaya? Itu bukan berarti mereka dengki dengan para kaum saleh, tidak. Mereka hanya ingin mengadukannya. Namun yang paling unik lagi, setelah para sahabat itu mendapatkan peluang ya tentang bersedekah dengan cara bertasbih, artinya secara umum dengan berzikir itu disebut dengan sedekah. Ternyata orang kaya itu juga kaum Ansar mendengarnya. Akhirnya mereka juga mengamalkannya. Selain mereka bersedekah, selain mereka juga bersedekah, juga mereka gemar dan giat untuk berzikir subhanallah walhamdulillah. Lalu kemudian kali kedua kaum Muhajirin mendatangi Rasulullah SAW. Karena orang kaya juga mengetahui rahasia itu. Kita tahu bahwa seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan seterusnya para sahabat, selain mereka menginfakkan, mensedekahkan harta mereka untuk perang, mereka juga ikut perang. Tidak tinggal diam di rumah, ikut perang. Kalau kita bandingkan dengan kegiatan kita sehari-hari, seperti misalkan rutinitas kita setiap sebulan sekali atau 1 minggu sekali, misalkan kerja bakti, selain kita memberikan untuk uang ngopinya, kita juga ikut kerja bakti gitu ya. Bukan berarti para sahabat itu setelah dia ngasih uang ngopinya terus dia nggak ikut kerja bakti. Tapi orang sahabat itu setelah dia memberikan uang ngopinya, dia juga ikut kerja bakti. Nah, itu yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kegiatan kebaikan. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selain dia menginfakkan setengah hartanya, ya dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa Umar bin Khattab mempunyai harta dan dia menginfakkan setengahnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, apakah kamu masih meninggalkan hartamu untuk keluargamu? Saya masih meninggalkan setengahnya, gitu ya. Utsman bin Affan membawa sepertiganya. Walaupun sepertiga daripada hartanya, kalau kita hitung-hitung, kalau infaknya itu adalah 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, kita hitung satu unta saja 25 juta, itu senilai 2,5 miliar gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, tapi Utsman bin Affan juga tidak tinggal diam untuk di rumah dan tidak ikut berperang, tapi ikut juga berperang dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya dan ikut berperang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa contoh betapa para sahabat zaman dahulu itu yang bersama Rasulullah itu selain mereka punya ibadah yang kuat, tapi mereka juga rajin bersedekah dan selalu melakukan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Jadi kalau di sini diceritakan bahwa orang-orang kaum Muhajirin itu merasa khawatir karena mereka mendengar dari Rasulullah langsung bahwasanya as-shadaqatu burhanu. Sedekah itu adalah bentuk bukti daripada kejujuran. Sedekah artinya jujur. Maka siapa yang mau mensedekahkan hartanya, itu salah satu bentuk daripada tanda kalau dia itu memang betul-betul jujur, benar-benar dia percaya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Jadi para sahabat tadi mengatakan annas shadaqata burhanun. Kata Rasulullah, sedekah itu adalah bukti. Kemudian mereka juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka juga membaca hadis-hadis Rasulullah bahwasanya ada keutamaan orang yang berinfak, ya. Pujian-pujian bagi orang yang berinfak. Ini yang mereka tidak tahu. Kemudian lagi mereka lihat di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang suka berinfak itu disediakan surga. Sudah disiapkan surga untuk mereka. Kemudian mereka juga melihat para sahabat, teman mereka yang mempunyai kelebihan harta, berinfak, bersegera untuk menginfakkan hartanya.
Mereka bahkan sebahagian mendapatkan pujian dari Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Itulah yang mereka lihat, ya, gitu kira-kira begitu. Kemudian watilkal manzilah allati yatabawwa'uha ikhwanahum la hasadan 'alal mal wala tama'an fistara wa innama huwa tanafus, ya. Yang demikian aduan mereka kepada Rasulullah itu bukan karena hasud, bukan karena merasa dengki dan iri, akan tetapi mereka ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana peluang untuk mereka untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah banyak peluang untuk berbuat baik. Ya, sangat banyak peluang untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan saja terfokus pada harta yang kita miliki, tapi juga ada pada diri kita. Sedekah itu bisa sedekah harta untuk orang lain, bisa juga sedekah untuk diri kita, bentuknya zikir. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa setiap hari itu kita diwajibkan bersedekah. Bahwa dalam sebuah tafsir saya pernah lihat bahwasanya sesungguhnya anggota badan tubuh kita ini ada sekitar 360 bagian. Dan sebenarnya dianjurkan bersedekah dari bagian-bagian itu setiap harinya. Dan dengan keutamaan sholat duha itu terbayarkanlah itu. Ya, maka itu salah satu, kalau kita sholat duha maka sama seperti sudah memberikan sedekah dari masing-masing anggota tubuh kita sebanyak 360 itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya kalaupun kita merasa miskin tapi tetap saja Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, kadar kemampuannya. Jadi ketika kita miskin, maka kita tidaklah juga dipaksakan untuk berinfak dengan harta, akan tetapi bisa dengan infak sedekah berupa zikir untuk diri kita. Apabila terjadi hal yang demikian, seperti misalnya seorang yang miskin mensedekahkan hartanya tetap memaksakannya, maka hukumnya ada 3. Yang pertama adalah mubah. Kenapa mubah? Karena masih menyisakan untuk makan dirinya dan keluarganya. Itu masih disebut dengan mubah. Akan naik ke level makruh apabila seseorang tersebut menafkahkan hartanya tapi tidak tersisa untuk dirinya, hanya bagi orang lain, hanya bagi keluarganya. Jadi untuk keluarganya, untuk anak istrinya masih ada itu nafkah, harta itu masih bisa dimakan oleh anak, tapi untuk dirinya tidak. Itu sudah masuk level makruh. Adapun level haram apabila dia memaksakan untuk menginfakkan hartanya padahal tidak ada sisa sama sekali untuk keluarganya, itu masuk pada level haram. Karena karena memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban dan tidak boleh dipaksakan hanya karena alasan untuk memberikan sedekah, akhirnya tidak makan keluarga dan dirinya sendiri. Adapun untuk dirinya sendiri tidak makan, itu tidak semua orang bisa, karena kadar kekuatan dalam menahan lapar itu tidak sama, apalagi anak-anak kita atau istri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita ambil daripada hadis itu adalah berzikir merupakan sedekah diri. Zikrullahi azza wa jalla khairu shadaqatin 'alan nafs. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik sedekah untuk diri kita. Fa idza lam yakun ladaikum fadlu mal. Apabila kalian, kata pengarang ini ya, untuk mensyarahkan hadis ini, apabila seseorang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kelebihan dan harta, fasabbihullah azza wa jalla wa kabbiruhu wa ahmiduhu wa halliluhu, ya. Dan maka bertasbihlah, kemudian bertakbirlah, bertahmidlah, dan mengucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa fi kulli labzin min dzalika ajrun shadaqah, ya. Maka setiap lapas yang kita ucapkan itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, itu merupakan bernilai sedekah. Wa ayyu ajar, di mana sedekahnya?
Wa qad alimna annahal baqiyatus sholihat wallahu yaqul wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Orang-orang yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik daripada orang yang jauh lebih baik pahalanya dan jauh lebih baik keadaannya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang soleh adalah orang yang suka berzikir. Kemudian juga dalam sebuah hadis, ya, ma min yaumin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha shadaqah yamunnu biha ala man yasha min ibadihi wa ma minallahi ta'ala ala abdihi mislu ayyulhimahu dzikruhu. Tidak ada pun tidak satu hari pun terlewatkan, dan juga tidak satu malam pun, tidak satu waktu pun, bahkan satu detik pun dilewatkan kecuali peluang untuk bersedekah kepada Allah itu sangatlah luas. Gitu ya. Salah satunya tadi itu yang disebutkan dengan berzikir, karena kita bisa lakukan setiap saat. Sekarang itu sudah ada yang disebut dengan dulu kita masih memakai tasbih yang biasa, sekarang sudah ada yang digital ya, yang bisa ini. Mungkin kedepannya ada yang bentuk sensor, ketika kita ngomong langsung muter angkanya gitu ya, kira-kira begitu. Karena kecepatan itu sudah sekarang bisa diukur dengan aplikasi juga. Ketika kita jalan lari, udah ada otomatis ya. Bisa jadi nanti begitu, tidak cetek-cetek lagi gitu. Nah, jadi itu bisa kita lakukan setiap hari. Maka kalau kita lihat syekh-syekh, kiai-kiai selalu dia bawa tasbih itu karena memang setiap saat dia bertasbih. Ada yang mau membid'ahkan tentang tasbih, itu urusan masing-masing saja. Ya. Karena memang tidak ada dalam hadisnya kita memakai tasbih. Rasulullah hanya memakai tangannya. Gitu lah. Boleh saja kita pakai, tapi pemakai sarana yang kita istilahkan dengan tasbih sekarang ya, karena kita gunakan untuk subhanallah walhamdulillah gitu. Subhanallah tasbih, maka kita gelar dengan tasbih gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu katanya adalah sedekah yang bisa kita lakukan. Kalau bisa jangan sampai ada waktu yang terlewatkan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah mendengar di suatu tempat, pernah saya dengar ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Itu ada satu tempat di mana mereka itu di pagi hari nggak bisa diajak ngomong. Ternyata setelah sore boleh diajak ngomong. Kenapa? Ternyata di pagi hari itu mereka menghatamkan berapa ribu zikir dulu. Jadi mereka puasa untuk ngomong dulu. Dan seterusnya ya. Jadi kita juga bisa melakukan zikir itu dalam hati kita. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah mengajak kebaikan juga disebut sedekah. Da'watul khairi shadaqatun alal mujtama. Mengajak kepada kebaikan merupakan sedekah. Yang disebut mengajak kepada kebaikan itu bukan saja mengajak sholat ya. Bukan saja mengajak kepada untuk zakat sedekah. Akan tetapi mengajak kebaikan itu bagaimana kita memberikan sesuatu kalimat untuk dia termotivasi, itu juga termasuk kebaikan ya. Jadi dalam ini wa kadzalikum babal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasi'un wa maftuh ya. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar itu ya, bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bab yang sangat luas dan sangat terbuka ya. Wa ajaru man yakum bi hadzal fardil kifai la yakillu ala an ajaril munfikil mutasaddiq. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu juga tidak lebih sedikit pahalanya dibanding orang yang bersedekah gitu ya. Bal rubbama yafuqahu maratibun kasir, bahkan terkadang lebih banyak pahalanya amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin karena sedekahnya ada di orang yang bersedekah itu kadang-kadang ada yang bentuknya riya dan sum'ah dan seterusnya. Ketika sedekah langsung dipoto, diupload, itu termasuk sum'ah, riya dan seterusnya ya. Kenapa demikian? Kullu ma'rufin shadaqah. Kata Rasulullah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian juga dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini pujian Allah kepada orang yang amar ma'ruf nahi munkar.
Kamu akan menjadi orang yang umat yang terbaik, yang apabila kamu berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada mungkar, dan menyuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk kebaikan, dan itu disebut dengan sedekah. Bahkan kadang-kadang itu lebih banyak pahalanya dibanding bersedekah. Bukan berarti kita meninggalkan sedekah, ya, tidak. Kembali kita ke awal tadi bahwa orang yang kaya, orang yang kaya tentu dia beramal ibadah plus sedekah, ya gitu. Orang miskin tentu dia beramal ibadah plus kebaikan seperti zikir, gitu. Akhirnya mereka dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelanjutan daripada hadis tadi, setelah orang kaya itu mengetahui bahwa mereka bisa berpuasa, mereka bisa sholat, kemudian mereka bisa bersedekah, mereka sempurnakan dengan zikir dan seterusnya, kaum muhajirin mengadukan lagi kepada Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah kemuliaan, kelebihan yang diberikan Allah, diberikan kepada orang yang dikehendaki. Karena memang tidak bisa disamakan. Ada orang kaya ahli ibadah, ya. Ahli ibadah, orang kaya ahli ibadah, kemudian rajin, dermawan dan seterusnya. Itu merupakan kelebihan. Karena memang sebenarnya kenapa disebut orang kaya itu merupakan kelebihan? Karena orang kaya biasanya itu bisa jadi kadang-kadang tidak bisa menahan hawa nafsunya dengan kekayaannya. Maka kalau bisa dia mempunyai peluang, punya duit yang banyak, tapi dia masih bisa arahkan kepada kebaikan, itu sesuatu kelebihan yang luar biasa. Orang miskin tidak bisa ngapa-ngapain, ya wajar, karena memang tidak punya duit, tidak punya beliin, dan itu wajar. Tapi mulia karena kesabarannya. Jadi kalau ada orang yang miskin tapi masih saja tidak ridho, kemudian dia masih sakit hati segala macam, itu di mana lagi letak kemuliaannya? Karena memang dia sudah tidak termasuk orang yang sabar. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, ya. Faqad ja'alallahu azza wa jalla lakum ajran wa sawaban tanalunahu kulla yawmin wa lailah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa pahala ganjaran bagi setiap kita manusia. Setiap apa yang kita lakukan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Allah berikan pahala kulla yaumin wa lailah. Tiap pagi siang dan malam. Tidak ada henti-hentinya. Enggak ada gitu bahwa setelah menjelang jam 23 gitu ya, stok pahala habis, nggak ada cerita ya, habis, ada terus ya. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya sangat luas. Idza akhlastumun niyah wa ahsantumul qasd alaysa ahadukum yunfiqu ala ahli wa iyalihi. Jadi kalau kita ikhlaskan niat kita, kemudian kita fokuskan tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan berinfak kepada, memberi nafkah keluarga kita pun itu disebut dengan sedekah, gitu ya. Wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi sadaqah. Ini hadis Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, itu disebut dengan sedekah, ya, gitu ya. Dalam hadis lain disebutkan lagi, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ajarta 'alaiha. Sesungguhnya apabila engkau memberikan infak kepada keluarga, ya, karena karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa ajarta 'alaiha, kamu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta luqmata tarfa'u ila fi imra'atika. Sampai satu suap nasi yang kamu berikan kepada keluargamu itu disebut dengan sedekah, tapi didasarkan dengan niat, ya. Kalau di hadis sebelumnya kita kan membahas tentang hadis pertama tentang niat. Farqul adah wal ibadah an-niyah. Perbedaan antara farqu bainal adati wal ibadah an-niyah. Perbedaan antara
kebiasaan rutinitas kita dengan ibadah adalah niatnya. Jadi apapun kebaikan, meskipun itu rutinitas yang kita lakukan, tapi kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan satu suap nasi pun kepada keluarga kita, itu disebut dengan sedekah. Padahal itu adalah kewajiban kita, ya, kewajiban kita. Jadi begitu kita keluar dari rumah niat karena Allah, untuk usaha, kerja dan seterusnya, itu disebut dengan ibadah, ya, dan kita selalu berpahala dengan itu. Kita harus bagaimana ya supaya duit banyak dan bisa berinfak. Khawatirnya kita asik di situ, akhirnya tidak fokus dengan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan jangan sampai kita merasa rendah diri karena tidak bisa berinfak besar-besaran. Akan tetapi kita juga bisa sebenarnya berinfak melalui kebiasaan kita dengan niat yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah yang pertama, yang selanjutnya adalah fadilatul azkaril musyari'lahi fil hadis, tentang keutamaan zikir bagi mereka atau bagi kita yang miskin. Wa anna ajruha yusawi ajrus shadaqah liman la yamliku malan yatasaddaq bihi, ya. Yaitu pahalanya sama dengan pahala sedekah bagi orang yang tidak mempunyai harta untuk disedekahkan. Ya, ini syaratnya. Jangan sampai orang kaya memaknai bahwa ternyata dengan dengan zikir itu sedekah, ya nggak usah saya berinfak lagi. Tidak. Liman la yamliku malan yatasaddaq bihi. Bagi ini, zikir ini hanya khusus. Adapun orang kaya untuk menambah zikir lebih bagus lagi. Karena kalau sedekah dengan zikir dipadukan itu luar biasa. Itulah kata Allah kemuliaan yang hanya diberikan bagi orang tertentu saja. Wala siyama ba'da salawatil mafruḍah. Terlebih-lebih zikir itu kita lakukan setelah salat yang difardukan. Faqad jaa'a fi riwayat sahih ala uhadditsukum bi amrin idza akhadhtum bihi adraktum man sabakum wa lam yudrikum ahadu ba'dukum. Apakah kalian mau saya ceritakan sesuatu perkara yang apabila kalian lakukan, kalian akan mendapatkan sesuatu kelebihan di orang sebelum kamu dan akan lebih prestasi lebih tinggi dari sebelum kamu dalam segi ibadah. Kuntum khairu man antum baina zuhrain illa man amila mislu tusabbihuna wa tahmiduna wa takbirun. Jadi untuk melampaui orang-orang sebelum kita, salah satunya adalah dengan berusaha selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kullu salatin khalfa kulli salat, setiap setelah selesai salat salasan wa salasin, 33 kali. Jadi ada hadis tadi bahwasanya setelah salat kita melakukan zikir, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan la ilaha illallah yang ke-100 kali. Maka ini disebut dengan sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah istihbabus shadaqah lil fakir idza kana la yudiku ala iyalihi wa nafsihi. Boleh membersihkan sedekah kepada orang fakir, boleh orang-orang fakir, ya, mensedekahkan hartanya apabila tidak memberikan kesempitan bagi dirinya, ya, tidak memberikan mudrat kepada, masih boleh. Wa dzikru lil ghani walau aksar minal infaq istizadahu fil khair wasab. Dan berzikir bagi orang kaya merupakan tambahan kemuliaan bagi dirinya dalam segi kebaikan dan pahala. Inilah kira-kira maksud daripada hadis yang lumayan panjang, tapi kalau kita singkat garis besarnya adalah tentang peluang bersedekah, berkebaikan, kemudian tentang bagaimana kita orang miskin dalam mengimbangi amal ibadah daripada orang kaya yang bisa sholat, bisa puasa, dan juga bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada ketua.
lagi ngantuk. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bagaimana caranya ya, Pak? Baik, ini kan hanya bagi yang ditujukan bagi yang yang sudah punya pasangan. Jadi ini juga mendukung hadis yang mengatakan bahwa kan kadang-kadang karena kesibukan salah satu pasangan, akhirnya ketika salah satu misalkan suami mengajak untuk berhubungan, istrinya banyak alasan, banyak pekerjaan, bahkan ada yang bilang nanti kalau kita berhubungan malam ini nanti nggak bisa sholat tahajud, ya gitu kira-kira, karena capek dan bisa ngantuk dan bangunnya subuh, azan subuh, dia merasa rugi. Ini salah satu daripada dukungan bahwa ini juga ibadah, ini juga disebut dengan sedekah, gitu ya. Bahkan ada juga ancaman bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan apabila seorang laki-laki mengajak untuk berhubungan, kemudian istri itu menolak, maka malaikat melaknat dari malam sampai paginya lagi, gitu ya. Artinya bahwasanya ini hadis tersebut bahwa tidak ada alasan, bahwa dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kata Rasulullah itu seorang istri yang lagi megang adonan roti pun sekaligus diajak oleh suaminya untuk berhubungan, itu harus meninggalkan itu, tanur ya. Ditinggalkan. Artinya apa? Bahwasanya tidak juga letterlet kita memahami itu, akan tetapi dalam hal ini bahwasanya ternyata itu juga motivasi sedekahnya ada, ya gitu. Apakah itu di laki-lakinya doang itu disebut dengan sedekah? Tidak. Perempuannya juga adalah sedekah karena memang keduanya sama-sama wajib. Bagaimana dengan orang yang belum mempunyai pasangan? Itu hadis tersendiri, yaitu tentang puasa, ya. Mengekang syahwatnya dengan puasa. Karena kita sudah sering mendengarkan ketika Ramadan, di antara salah satu fadilah keutamaan puasa itu adalah bisa membakar hawa nafsu, ya. Kata Rasulullah ya ma'syaras syabab, gitu ya, hadis yang biasa kita lakukan, ya, yang biasa kita dengar. Hai sekalian anak muda, apabila kamu sudah mampu untuk falyatajawwaz, ya, apabila kamu sudah mampu untuk memberikan belanja, maka hendaklah engkau menikah, ya, itu yang pertama. Kemudian apabila kamu tidak mampu untuk menikah, belum ada belanja, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah perisai, seperti penghalang daripada kejahatan. Maka ini khusus untuk bagi yang ini, ya. Karena memang kaum muhajirin itu memang kan kondisinya kan mereka punya istri, karena diberikan oleh Al-Ansor itu dijodohkan dan segala macamnya, dinikahkan dengan anaknya, dinikahkan dengan istrinya yang baru diceraikan. Karena Al-Ansor itu ketika Rasulullah datang ke Madinah itu masih ada yang istri 10, istri 7, maka turunlah ayat cukup 4 istri. Sisa kalau dia 7 berarti sisanya itu diceraikan. Bahkan Ansor ini saking cintanya kepada muhajirin ini, mana yang menurut kamu cantik biar saya ceraikan, gitu. Agak ini, ya, tapi memang bukti cinta, ya. Bukti cinta, ya, bukan karena bukan karena mempermainkan perempuan, ya, tidak. Bukti cinta kepada karena dia masih banyak lagi, ya, masih ada 4 lagi masih ada. Dia punya 7, 8, diceraikan 4, ya. Ya. Sebelum diceraikan, ya begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau ini khusus untuk yang menikah. Kalau untuk yang syabab, yang bujang, anak muda, dia hadisnya tentang kemampuan untuk menikah itu, dan salah satu untuk mengekang syahwatnya adalah dengan puasa, ya. Gitu kira-kira.
Kalau saya nyambung pertanyaan dari Pak Heri, ya jangan yang ya Anissa itu apa namanya dua, tiga, empat itu bukan suruh Satu. kalau baru satu tambah dua, tiga, empat gitu. Tapi itu sebenarnya itu perintah untuk mengurangi gitu. Iya. Apa begitu tuh? Ya enggak, kalau Kan tadi ada yang punya 10 dan Iya. ayat itu turun supaya nggak boleh banyak-banyak gitu. Iya. Kurangin saja gitu. Iya. Kurangin. Iya, betul. Bukan berarti ayat 1 kamu tambah. Iya. Betul. Maka ayat itu kan sudah jelas, ayat itu turun bagi mereka yang poligami. Bukan berarti kalau kamu sudah satu boleh nambah kedua, boleh nambah tiga, boleh empat. Tapi ada yang mengatakan bahwa hadis itu kan bukan untuk menyuruh satu, ya. Tapi kalau bisa empat gitu. Kalau bisa empat, bukan menyuruh satu. Ya. Kalau tidak mampu baru satu, gitu kira-kira. Jadi artinya itu motivasi untuk empat sebenarnya. Tapi kalau tidak mampu ya satu. Ya. Kemarin kita sudah coba ini ya, Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, ya. Menikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Jika kamu khawatir tidak mampu maka berlaku adil maka satu saja, ya. Ya, kita semua mungkin termasuk orang yang mazhab yang khawatir, ya. Jadi ada yang menerjemahkan yang lebih ekstrim lagi. Dia tidak bilang jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka dia bilang jika kamu pengecut maka satu saja. Ini membakar kita, membakar ini. Agak sama artinya memang, ya, tapi membakar semangat ini. Ya, kita laki-laki kan nggak mau pengecut, ya, Pak. Jadi ya kita masuk yang mazhab bahwa kita khawatir tidak berlaku adil. Jangan-jangan nanti dengan adanya poligami ini piring hancur, segala macam hancur, motor kita dibakar, ya repot, ya Pak. Nah, bukan malah mawaddah warahmah, ya Pak, akan tapi malah sebaliknya. Nah, itu kira-kira, Pak. Baik, mungkin masih ada lagi, ada masih waktu dulu. Masih Ustaz, detail uraiannya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.